Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah pada kali ini kita akan memasuki satu bab baru, babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Satu bab berkaitan dengan tolong menolong pada kebaikan dan takwa. Para pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengemukakan bahwa tolong menolong itu adalah pilar sukses kehidupan, atau kehidupan ini akan sempurna kalau dilakukan tolong menolong pada kebaikan dan ketakwaan, dan kehidupan akan berantakan dan hancur kalau dilakukan pengembangan tolong menolong pada dosa dan permusuhan. Nah, penulis kitab Riyadhus Shalihin mengutip firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan kalian semua lakukanlah tolong menolong pada kebaikan dan takwa. Lalu kemudian mengutip ayat berikut, wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabar. Pertanyaannya adalah, mengapa penyusun kitab Riyadhus Shalihin mengutip dua ayat Al-Quran ini secara berurutan dalam pembahasan tolong menolong? Nah, wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, pasti berada pada kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabar. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan bukan hanya beriman, wa 'amilus sholihati, mereka melakukan amal soleh, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, dan saling menasihati pada kebenaran dan saling menasihati pada kesabaran. Jadi kalau kita melakukan tolong menolong, tetapi tolong menolong itu berbasis pada permusuhan dan dosa, berarti kita juga tetap rugi. Yang dimaksud tidak rugi adalah ketika kemudian kita melakukan tolong menolong pada kebaikan dan takwa. Nah, oleh karena itu, yang pertama yang kita harus bangun adalah beriman. Illal ladzina amanu, kecuali beriman. Kita dulu beriman. Beriman ini adalah kunci kebaikan. Dalam pandangan Islam, kalau orang sudah beriman kepada Allah, percaya kepada rukun iman, maka orang itu sudah memiliki kunci kebaikan. Seluruh perbuatannya diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, maka kunci tadi ini menghasilkan dampak kebaikan. Tetapi kalau tidak beriman dalam pandangan Islam, berarti tidak memegang kunci kebaikan. Nah, bersyukurlah kita sudah memiliki kunci kebaikan. Gunakanlah kunci itu sehingga kemudian berdampak pada amal soleh.
Para pemirsa rahimakumullah, kita harus merubah amal soleh ini menjadi amal jariah. Amal soleh seperti apa? Lakukan sholat. Tetapi kalau sholat kita lakukan ini karena tulus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita lakukan, lalu ada orang mencontoh, sekali lagi mencontoh bahwa Bapak itu rajin sholat 5 waktu tidak alpa. Lalu dia tertarik melakukan itu, maka ketika dia melakukan dorongan itu, maka itu artinya dia mengubah amal soleh menjadi amal jariah. Orang yang sholat lalu kemudian mendoakan orang-orang sekitarnya, mendoakan teman-temannya agar juga menjadi orang-orang saleh dan doanya diterima, maka kemudian orang yang didoakan itu ketika melakukan amal soleh, maka dia tadi yang mendoakan ini pada saat atau usai sholat, dia memperoleh amal jariah. Para pemirsa rahimakumullah, Nabi SAW bersabda seperti yang dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad gaza." Dan barang siapa yang mempersiapkan atau membantu orang yang berjuang di jalan Allah, faqad gaza, maka sungguh orang yang membantu itu sama dengan pahala yang didapat orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man khalaqa ghaziyan fi ahlihi bi khairin. Barang siapa yang mempersiapkan atau membantu pada keluarga yang ditinggalkan orang yang berperang itu dengan kebaikan, faqad gaza, maka orang yang membantu keluarganya tadi itu adalah sama dengan orang yang pergi berperang. Para pemirsa rahimakumullah, karena itu membantu orang lain, tolong menolong, membantu orang lain untuk melakukan kebaikan, maka pahalanya itu sama dengan kita ini juga melakukan hal yang sama. Sekarang ini banyak proyek-proyek kemanusiaan. Sekarang ini banyak saudara-saudara kita umat Islam ingin melakukan kebaikan, punya niat yang suci, meningkatkan taraf kehidupannya. Tetapi kurang uangnya, kurang dananya. Dibantulah mereka. Kalau kita bantu, maka kemudian kita juga memperoleh pahala sama dengan yang dia lakukan. Bapak Ibu, para pemirsa rahimakumullah, mungkin ada umat Islam itu mau sholat, tetapi belum paham betul tentang tata cara sholat. Dibantulah. Datangkan guru untuk itu. Mungkin ada umat Islam di daerah sana itu mau baca Al-Quran tetapi tidak ada gurunya, juga tidak ada kitab suci. Mau sholat, tidak ada pakaian sholat dan tidak ada gurunya. Banyak di daerah-daerah terpencil yang mungkin jarang disentuh, tetapi mereka membutuhkan perhatian. Lakukanlah itu. Dan itu kita merubah amal soleh menjadi amal jariah. Banyak saudara-saudara kita mau lanjut kuliah, tetapi bekal keuangannya kurang. Dibantulah. Seberapa besar pun bantuannya dengan niat yang tulus, sama halnya orang yang membantu itu ikut kuliah, pahalanya luar biasa. Jadi aneka jalan saudara-saudara kaum muslimin untuk mengubah amal soleh menjadi amal jariah. Tidak perlu menunggu kita kaya baru kita membantu orang.
Tidak mesti kita membantunya dengan harta. Doa sekalipun, arahan sekalipun, gagasan-gagasan yang baik sesuai dengan petunjuk agama, kalau itu dibantukan, itu juga menjadi bagian dalam rangka mengubah amal soleh menjadi amal jariah. Kita merugi kalau kita tidak membantu orang lain. Orang yang membantu orang lain adalah orang yang sudah dianggap tuntas dengan dirinya, walaupun keuangannya pas-pasan. Tetapi orang yang banyak uangnya, tetapi tidak bisa membantu sesamanya, maka orang itu sesungguhnya adalah orang yang belum selesai keuangannya. Sekali lagi, orang yang membantu orang lain dalam kebaikan, itu artinya orang itu dinilai telah selesai dengan kehidupannya, walaupun kehidupannya itu adalah pas-pasan. Semoga Allah memberikan kepada kita pertolongan untuk gemar membantu orang lain, walaupun keadaan kita tidak seperti yang dibayangkan oleh orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.